Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Society 5.0 for Education, present by Group 46 PAID. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Lilis Solihatin, lalu ada Alvin Yanuarsa, Ainunisa, Ana Soimatun Nazia, Madani Ilyas, Anissa Lutfiana, Linda Wijayanti, dan Nesta Della Anggita. Nah, untuk materi kali ini kita terbagi menjadi beberapa pokok bahasan. Yang pertama mengenai pengertian, yaitu mengenai apa-apa saja mengenai Society 5.0 di For Education. Lalu yang kedua berbicara mengenai konsep, bagaimana konsep era Society 5.0. Lalu lanjut ke urgensi, bagaimana tatanan kehidupan masyarakat pada era 5.0 ini. Lalu yang keempat mengenai pendidikan. Seperti apa konsep pendidikan yang akan dihadirkan pada masa era Society 5.0 kali ini? Berbicara mengenai 5.0 ini, dapat kita ketahui Society 5.0 ini merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang berbasis modern yang bermanfaat teknologi Internet of Things seperti kecerdasan buatan atau EA, komputerisasi, dan juga industri robot. Nah, di Society 5.0 ini, society juga dapat diartikan sebagai sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Nah, secara tidak kita sadari, dalam kehidupan kita sehari-hari selalu mengandalkan kepada teknologi dan kecanggihan pada zaman. Hal praktisnya saja pada kegiatan rumah tangga pada saat ini, kegiatan menyapu, mengepel itu bisa dilakukan oleh robot. Nah, itu merupakan salah satu fakta yang benar nyata adanya secara realistis dapat kita temui bahwa Society 5.0 ini ada nyata apa adanya. Konsep era Society 5.0. Society 5.0 atau bisa diartikan masyarakat 5.0 merupakan sebuah konsep yang dicetuskan oleh pemerintah Jepang. Society 5.0 ini juga memiliki konsep teknologi big data yang dikumpulkan oleh Internet of Things, diubah oleh Artificial Intelligence menjadi sesuatu yang dapat membantu masyarakat, terutama para tenaga pendidik di era 5.0 untuk mengaplikasikan ke pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi mudah dan menjadi lebih baik. Saat ini pendidikan di Indonesia sedang menjadi tren dalam pembelajaran, yaitu online learning yang menghubungkan dan memudahkan komunikasi antara guru dan murid. Perkembangan teknologi era 5.0 juga bisa dijadikan ladang bisnis, yaitu dengan membuka bisnis bimbel online. Peran guru atau pengajar dalam era revolusi industri 5.0 harus diwaspadai. Para pendidik tidak boleh hanya menitikberatkan tugasnya hanya dalam transfer ilmu, namun lebih menekankan pendidikan karakter, moral, dan keteladanan. Hal ini dikarenakan transfer ilmu dapat digantikan oleh teknologi, namun penerapan soft skill dan hard skill tidak bisa digantikan dengan alat dan teknologi secanggih apapun. Dengan lahirnya Society 5.0 diharapkan dapat membuat teknologi di bidang pendidikan yang tidak merubah peran guru ataupun pengajar dalam mengajarkan pendidikan moral dan keteladanan bagi para peserta didik. Terima kasih. Selanjutnya, urgensi Society 5.0. Mayumi Fakuyama dalam artikelnya yang berjudul Society 5.0, Aiming for a New Human-Central Society, menyatakan bahwa tujuan dari Society 5.0 adalah menciptakan masyarakat yang berpusat pada manusia agar mampu mencapai pembangunan ekonomi dan menghadapi tantangan serta dapat memiliki kualitas hidup yang nyaman. Kemudian perubahan yang ditawarkan oleh Society 5.0 adalah keseimbangan pola kehidupan antara nilai kultur dan teknologi secara berdampingan. Konsep pembelajaran di era 5.0. Pembelajaran Society 5.0 merupakan era pembelajaran yang dijadikan dengan berkembangnya informasi secara digital, salah satunya dengan melalui pembelajaran terpadu atau secara blended learning. Blended learning merupakan kombinasi antara pembelajaran berbasis online dengan pembelajaran melalui tatap muka secara langsung yang menggabungkan konsep pembelajaran umum dengan pembelajaran berbasis teknologi mandiri terhadap waktu, tempat, maupun kecepatan belajar.
Kunci melaksanakan pembelajaran blended learning ada 5. Yang pertama ada live event, pembelajaran langsung atau tatap muka dalam waktu dan tempat yang sama ataupun waktu sama tapi tempat berbeda. Yang kedua ada self-paced learning, mengombinasikan pembelajaran mandiri yang memungkinkan peserta belajar kapan saja, di mana saja dengan menggunakan berbagai konten yang baik yang bersifat text-based maupun multimedia based. Yang ketiga ada collaboration, mengombinasikan baik pendidik maupun peserta didik melalui tool komunikasi yang memungkinkan seperti chat room, forum diskusi, email, website atau weblog, dan mobile phone. Yang keempat ada assessment, perancang harus mampu meramu jenis penilaian baik yang bersifat tes maupun non-tes, atau tes yang lebih bersifat otentik baik online maupun offline, sehingga memberikan kemudahan dan fleksibilitas belajar. Yang terakhir, performance support material. Jika kita ingin mengombinasikan antara pembelajaran tatap muka dalam kelas dan tatap muka virtual, perhatikan sumber daya untuk mendukung hal tersebut. Siap atau tidak, ada atau tidak. Untuk yang selanjutnya yaitu kurikulum di era 5.0. Salah satu terobosan terbesar yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi era society 5.0 adalah dengan mengeluarkan kebijakan yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka menuntut guru untuk mampu menyelenggarakan pendidikan yang menyenangkan, kreatif, dan inovatif untuk menumbuhkan sikap positif pada peserta didik. Melalui pembelajaran di dalam kurikulum merdeka, diharapkan proses pembelajaran maupun output yang dihasilkan mengalami peningkatan mutu sehingga mampu bersaing secara global. Baik, materi selanjutnya yakni mengenai model pembelajaran di era Society 5.0, di mana di dalam era Society 5.0 ini ada 4 jenis model pembelajaran yang bisa digunakan. Yang pertama itu ada model pembelajaran inquiry training, yakni model pembelajaran di mana pengajar melibatkan kemampuan berpikir kritis pembelajar untuk menganalisis dan memecahkan persoalan secara sistematis. Yang kedua, ada model pembelajaran inquiry jurisprudensi, yakni model pembelajaran yang dapat membantu peserta didik dalam berpikir kritis tentang isu-isu kontemporer yang ada di dalam masyarakat, di mana seperti yang sudah kita ketahui, di dalam masyarakat itu terdapat banyak sekali perbedaan pandangan tentang nilai-nilai sosial. Melalui model pembelajaran ini nantinya peserta didik berupaya saling menjelaskan, menganalisis, menilai, menselaraskan antar pandangan yang berbeda. Kemudian model pembelajaran yang ketiga itu ada model pembelajaran group investigation, yakni model pembelajaran berkonsep di mana ruang kelas bisa dijadikan sebagai laboratorium yang dapat digunakan untuk mempelajari hal-hal yang berbau kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang terakhir ada model pembelajaran project based learning, yakni model pembelajaran ini sudah banyak sekali digunakan oleh para pendidik kita, yakni model pembelajaran di mana pembelajaran itu berbasis pada proyek yang menitik beratkan pada pemahaman siswa terhadap eksplorasi, penilaian, interpretasi, serta mensintesis informasi dengan cara yang memiliki makna. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu media pembelajaran era Society 5.0. Yang pertama ada mobile learning. Peserta didik membentuk komunitas belajar mereka sendiri dengan alat jaringan sosial yang disarankan dan atau dibentuk oleh pendidik. Yang kedua ada media sosial. Digunakan secara aktif dengan membuat konten yang dihasilkan oleh peserta didik. Ini dapat mendukung pengembangan keterampilan kognitif dan metakognitif peserta didik. Yang ketiga, filsuf virtual. Mengidentifikasi kekurangan dalam proses berpikir pelajar, memaksa peserta didik untuk mengevaluasi kembali pendapat mereka dan mengapa dia berpikir dengan cara tertentu. Yang terakhir ada literasi data. Kemampuan pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi big data di dunia digital. Terima kasih. Tenaga pendidik di era 5.0. Sebagai pendidik di era 5.0, para guru memiliki keterampilan di bidang digital dan berpikir kreatif. Di era masyarakat, guru dituntut untuk lebih inovatif dan dinamis mengajar di kelas. Oleh karena itu, ada 3 hal yang harus dimanfaatkan pendidik
di era 5.0 diantaranya yang pertama ada Internet of Things atau IoT, yang kedua ada virtual atau augmented reality dalam dunia pendidikan, yang ketiga ada pemanfaatan artificial intelligence dalam dunia pendidikan untuk mengetahui serta mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran yang dibutuhkan oleh pelajar. Tenaga pendidik di abad 5.0 ini harus menjadi guru penggerak yang mengutamakan murid dibandingkan dirinya. Inisiatif untuk melakukan perubahan pada muridnya, mengambil tindakan tanpa disuruh, terus berinovasi, serta berkeberpihakan kepada